Shalom saudara sekalian, bersyukur kita beribadah kembali minggu ini, terutama dalam minggu-minggu kita menjelang peringatan Jumat Agung ya, yang Jumat nanti kita akan lakukan bersama-sama. Saudara, kita akan merenungkan satu perkataan Tuhan Yesus lagi di kayu salib. Ini perkataan yang ke-6 ya. Nanti Jumat Agung membahas yang ke-7, Saudara. Jadi 7 perkataan salib kita selesaikan di dalam hampir 2 bulan ini. Saudara, sudah genap atau sudah selesai tema kita hari ini. Saya ajak kita membaca dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Saudara sekalian, kalau kita menemukan atau menemui orang-orang yang akan menjelang ajal meninggal, ya, kalau dia sempat untuk berpesan, maka pesan orang yang meninggal ini bisa bermacam-macam. Kalau dia melihat keluarganya rentan untuk ribut, untuk konflik, maka dia tahu dia akan berpesan kepada anak-anak yang ditinggalkan itu, bahwa kalian harus akur, ya. Itu kerinduan papa mama itu, orang tua itu melihat anak-anak itu meskipun orang tua sudah nggak ada, mereka tetap bisa akur, tetap bisa saling mengasihi, tetap memelihara keutuhan sebagai keluarga, sebagai saudara kandung. Ya, ada orang bisa berpesan seperti itu sebelum dia meninggal. Ada juga yang dengan perasaan mungkin sedih yang mendalam, dengan penyesalan yang besar, dia akan mengatakan kepada pasangannya, bahwa aku belum melakukan hal yang terbaik bagimu. Aku menyesal, gitu ya. Karena menghabiskan kesempatan bersama-sama dengan engkau, belum melakukan yang terbaik kepadamu. Jadi merasa belum the best buat pasangannya. Itu ya. Dan bahkan ada yang merasa berhutang sesuatu kepada orang lain. Ya, kepada keluarganya, kepada orang lain yang di sekitarnya atau keluarga besarnya. Atau juga sudah barangkali orang yang menjelang meninggal tiba-tiba gak sempat pesan apa-apa. Tiba-tiba meninggal aja, misalnya kalau kena serangan jantung itu boro-boro mau beri pesan-pesan begitu ya. Karena waktunya sangat tidak terduga sekali, selesai langsung begitu ya. Nah saudara, sebelum Tuhan Yesus menjelang kematian itu dia memberikan satu kalimat deklarasi yang luar biasa. Sudah selesai begitu saudara. Ya, kalau manusia mungkin masih memikirkan ada yang perlu dipesankan, ada yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, itu artinya manusia itu waktu meninggal itu masih meninggalkan PR yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ada kerinduan yang belum tercapai yang dia harap orang yang dikasihi, yang ditinggalkan itu bisa lakukan, saudara. Ya, orang yang demikian itu merasa masih berhutang sesuatu belum dilakukan. Apalagi kalau dia meninggalnya muda. Ya, seumuran Tuhan Yesus misalnya, 30-an tahun, 33, 30-an sekian Saudara. Ya. Bahkan orang-orang yang di usia seperti ini, 30-an ini Saudara ya, anak-anak muda sekarang ini menjelang 30 tahun juga kadang-kadang belum tahu tujuan hidup mereka untuk apa sih. Masih mencari-cari kehidupan mereka ini mau lakukan apa Saudara. Saudara bisa bayangkan kalau mereka masih mencari-cari apa yang mereka lakukan, tiba-tiba waktunya tiba, mereka harus meninggal dipanggil Tuhan. Oh, saya rasa ada penyesalan tambah besar di dalam diri mereka karena merasa saya belum melakukan apa-apa kok Tuhan sudah panggil saya pulang begitu. Ya. Ada banyak hal yang saya ingin lakukan, saya ingin kerja begini, saya ingin berkeluarga, saya ingin memiliki keturunan, saya ingin jadi berkat, saya masih ingin memelihara orang tua saya sampai tua. Saya ingin masih melihat orang tua saya bisa menutup matanya dengan bantuan tangan saya. Tapi waktu selesai, sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Tidak sedikit anak muda yang masih menggumulkan panggilan hidupnya di usia muda begini, saudara. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus di umur 33 tahunan, saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dia diutus oleh Allah di dalam dunia untuk menjalankan kehendaknya. Dia clear apa yang harus dia lakukan. Jelas, saudara. Ya, semua ditentukan untuk dilakukannya. Tetapi manusia kadang-kadang masih mencari, saya harus lakukan apa. Baru mikir-mikir waktu sudah habis. Dan tidak keburu menyelesaikan apa-apa, saudara. Ya karena mungkin sebagian berpikir, waktu saya mungkin masih panjang, saya nanti
Tahun depan lah saya baru mau jadi pengurus. Tahun depan lah saya baru mau melayani. Ya nantilah tunggu ada momen saya baru lakukan terbaik bagi keluarga saya. Sekarang belum waktunya. Sudah orang yang kadang-kadang merasa masih memiliki waktu, dia tidak tahu bahwa waktu begitu selesai, dia tidak selesai melakukan apa-apa. Ada yang masih terganjal yang belum dilakukan. Saudara, manusia tidak pernah selesai. Karena memang menyadari waktunya itu tidak tahu kapan selesainya. Ya, dan selalu berpikir ada waktu, ada waktu. Tidak. Tuhan Yesus tahu waktunya kapan tiba dan dia tahu kapan menyelesaikan tugasnya. Waktu dia menyerahkan nyawanya menjelang kematiannya, dia mengatakan sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus tidak meninggalkan satu pekerjaan pun yang tersisa. Semua diselesaikan. Dia tidak berhutang apa-apa, baik kepada Bapa yang mengutus dia, ataupun kepada manusia yang ia kasihi, yang ia ciptakan, yang sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak berhutang apa-apa, karena semua sudah diselesaikan oleh dia. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, ya, ini kelewat ini ya. Ini ya saudara ya. Saudara, pekerjaan Yesus selesai di dalam dunia ini. Semua pekerjaan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian jangan berpikir pekerjaan Tuhan Yesus ini kita pikir gampang dan mudah. Tidak saudara. Saudara, kita harus ingat pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah pekerjaan yang tidak mungkin manusia lakukan. Tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga. Karena manusia sebetulnya adalah orang yang sudah berdosa. Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan yang suci. Yang datang untuk menebus, menyucikan dosa. Maka tidak ada manusia yang bisa mengerjakan pekerjaan ini. Hanya dia satu-satunya. Hanya dia yang lahir bukan dari keinginan manusia. Yang diutus Allah ke dalam dunia untuk melakukan semuanya itu. Perlu manusia yang suci yang tidak berdosa untuk melakukan pekerjaan penebusan itu. Oleh sebab itu inkarnasi Allah menjadi manusia untuk memenuhi semua tuntutan dari murka Allah. Membayar hutang semua dosa manusia. Sudah di kayu salib itu semua sudah diselesaikan di dalam dunia ini. Sudah coba kita renungkan apa sih yang tidak mungkin kita lakukan tapi Kristus lakukan untuk kita dan itu diselesaikannya. Apa yang Kristus telah selesaikan untuk kita yang tidak mungkin kita selesaikan. Sudah saya mengajak kita merenungkan 3 hal pekerjaan Yesus di dalam dunia ini yang dia selesaikan. Saudara, yang pertama adalah sudah selesai dalam arti di Matius 5 ayat 17 mengatakan Yesus menggenapi kitab-kitab para nabi. Matius 5 ayat 17. Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, ada Taurat yang mencatat dan ada kitab nabi yang menulis juga. Tapi Kristus datang untuk menggenapi semuanya. Sudah kita perhatikan dulu tulisan daripada kitab para nabi ini. Kitab para nabi itu memberitakan atau menubuatkan tentang Tuhan Yesus dari sejak lahir, kehidupannya bahkan sampai kematiannya. Semua dinubuatkan secara utuh ya, secara satu paket. Saudara, ini pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kita harus lihat ini sebagai satu keutuhan, bukan tersegmen-segmen, tapi pekerjaan dari awal inkarnasi sampai kematian. Itu adalah satu pekerjaan Kristus di dalam dunia ini. Dan itu dicatat di dalam kitab para nabi, saudara. Ya, ini satu kesatuan yang utuh. Karena tidak mungkin ada kematian Tuhan Yesus tanpa ada kelahirannya. Tidak mungkin dia hidup di dunia ini tanpa dia lahir dulu di dalam dunia ini. Jadi semua peristiwa kristologis ini, kelahiran, kehidupan, kematian, itu semua berkaitan satu sama lain. Di dalam karya keselamatan Tuhan. Sudah kita lihat beberapa nubuatan misalnya ya. Kita lihat itu dicatat. Misalnya kelahiran Tuhan Yesus itu dinubuatkan di Yesaya atau di kitab Mika. Jelas itu ada, sudah bisa buka sendiri. Kemudian waktu Tuhan Yesus dilarikan ke Mesir karena
mau dibunuh oleh Herodes, itu pun dicatat oleh Hosea. Ketika dia masuk ke Yerusalem dengan palem, dengan keledai, itu pun sudah dinubuatkan di Zakaria. Belum lagi pertumbuhannya saudara, ya penderitaannya, itu juga dinubuatkan di kitab Yesaya. Sudah semua proses kehidupan yang manusiawi ini, ya dari lahir, besar, sampai mati, kemudian semua penderitaan itu digenapkan oleh Tuhan Yesus. Termasuk proses kematiannya, buang undi dari jubahnya, tulangnya tidak ada dipatahkan, semuanya saudara, itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat ya, betapa luar biasanya kehidupan Tuhan Yesus itu. Dia menggenapi semuanya ini untuk kita. Ya, yang tidak mungkin kita lakukan. Saudara, Kisah Rasul makanya mencatat, ya Kisah Para Rasul 13 ayat 29 mengatakan, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia. Ya, menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Saudara, kehidupan dari Tuhan Yesus dan semua pekerjaannya itu seperti sebuah drama, saudara. Ya, seperti sebuah drama yang punya adegan-adegan. Saudara kalau suka nonton drama Korea, drama Thailand, drama China, saudara bisa menemukan itu ya. Atau kalau saudara pernah terlibat membuat naskah drama itu ya, untuk gereja, untuk pelayanan anak-anak di sekolah minggu. Saudara akan tahu bagaimana untuk menyusun semua plot cerita itu. Dari pendahuluannya, kemudian bagaimana konfliknya terjadi, bagaimana klimaksnya itu memuncaknya, dan bagaimana sampai endingnya itu ditutupnya seperti apa. Dan saudara akan melihat sebuah berita yang terus berjalan beriringan. Ini satu paket, ada message-nya, ada makna yang ingin disampaikan itu. Kita tidak bisa potong-potong bagian-bagian, kita akan kehilangan semuanya yang utuh itu saudara, maknanya. Tapi kita melihat semua ini sebuah drama yang berkesinambungan. Ya. Dan kita memang lihat saudara, kisah Tuhan Yesus memang sebuah kisah drama sebetulnya. Story sebetulnya. Tapi bukan story manusia, story dari Allah. Drama Allah, kisahnya Allah untuk manusia berdosa. Ya, makanya seorang teolog menulis buku ya, teolog perjanjian lama namanya Richard Pratt itu, dia menulis buku yang tebal sekali, buku perjanjian lama. Dia memberi judul itu ya, bukunya itu adalah He Gave Us Story. He Gave Us Story, Tuhan tuh memberi kita cerita, kisah, drama. Tapi ini drama kehidupan untuk orang-orang yang mati ini. Tuhan memberi kehidupan di situ. Nah saudara, cerita Tuhan Yesus ini, kisah drama Tuhan Yesus ini, kalau kita lihat ada satu yang sangat menonjol di situ. Yaitu kisah tentang ketaatan dia di situ. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus lahir itu, dari kecil sampai mati saudara. Itu menunjukkan sebuah ketaatan. Dari dia lahir, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Rasul Paulus mengatakan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib saudara. Ya, sudah selesai. Semua adegan ini, semua sudah digenapi dengan sebuah ketaatan yang luar biasa. Semua cerita yang harus dikerjakan, yang harus diikuti, yang harus digenapi, semua ditaati oleh Kristus. Sudah nggak mudah saya pikir ini untuk mentaati apa yang menjadi yang tertulis, yang harus ditetapkan, ditentukan bagi kita, ini nggak gampang saudara. Karena saya pernah membayangkan begini ya, kalau sudah perhatikan kehidupan mahasiswa di teologi di kampus saudara, itu kehidupan mereka itu sudah diatur. Diatur jadwalnya, bangun paginya saudara, saat teduhnya diatur, makan paginya diatur, sekolahnya, jam belajarnya diatur. Nanti ada kerja bakti itu semua juga diatur. Sampai belajar malam, belajar mandiri itu juga sudah diatur jamnya. Sampai bahkan jam tidur, berapa jam mereka tidur itu sudah diatur di dalam kampus saudara. Sudah bayangkan gak, mahasiswa itu seperti menjalankan semua itu karena sudah ditetapkan oleh kampus. Dan banyak orang juga gak tahan seperti mengikuti jadwal ini. Karena merasa apa? Merasa terikat, merasa tidak bebas. Ya, karena mereka mengikuti semua yang harus ditetapkan itu oleh dosen-dosen mereka, oleh kampus. Jadi ada keterpaksaan melakukannya. Bahkan ada yang mencoba melanggar, nggak mau taat itu ya.
Mungkin jamnya belajar dia tidur, saudara. Mungkin jam tidur dia belajar gitu ya. Jadi ada kebolak-bolak begitu. Tidak semua mengikuti persis seperti itu karena sifat manusia yang pengen bebas, pengen betul-betul enggak taat dengan aturan. Tapi kalau kita melihat Kristus, saudara. Kristus menundukkan dirinya taat di dalam kehendak Bapaknya untuk melakukan semuanya itu. Kristus bukan melakukannya dengan terpaksa. Tapi dia rela menundukkan dirinya untuk melakukan itu. Dia melepaskan semua kebebasannya, semua haknya. Hanya untuk mentaati adegan demi adegan demi adegan sampai adegan yang terakhir. Saudara lihat ketaatan Kristus yang Kristus tunjukkan di dalam menggenapi semua nubuatan para nabi ini. Ketaatan ini adalah ketaatan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Ketaatan Kristus yang diperhitungkan kepada kita supaya kita diterima di hadapan Allah, saudara. Jasa Kristus ini yang diperhitungkan oleh Allah bagi kita. Sehingga kita diperkenan oleh Tuhan. Tanpa ketaatan Kristus ini, saudara, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi dan digenapi. Saudara, yang saya katakan ini yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi Kristus lakukan bagi kita. Kita orang-orang yang memberontak. Orang-orang yang tidak pernah taat. Kristuslah yang taat hukum Allah. Menyelesaikannya bagi kita. Saudara, orang Israel diberikan hukum Taurat itu semua itu justru menunjukkan mereka lebih berdosa lagi. Karena pelanggaran-pelanggaran terjadi di situ. Tapi Kristus datang untuk taat, dan taat kepada Allah. Sudah Kristus menjadi teladan ketaatan bagi kita semuanya. Ya, dan kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, yang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, biar kita belajar juga seperti Tuhan. Taat kepada Bapa, taat kepada kehendak Allah, taat kepada firman Allah yang dinyatakan kepada kita, saudara. Tuhan memberikan kita hati yang baru, tujuannya apa? Bukan hati yang hidup mau seenak-enaknya diri sendiri. Senyaman-nyamannya di dalam dosa lagi, tidak. Tapi hati yang mau belajar taat kepada Tuhan. Hati yang baru ini hati yang lunak. Supaya orang bisa taat kepada Allah. Yang tadinya hati keras, memberontak, susah diajar, bebalnya luar biasa. Seperti orang Israel di padang gurun. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Supaya kau belajar taat kepada aku. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kristus sudah memberikan teladan sampai mati dengan ketaatan. Seluruh hukum, seluruh perintah, seluruh firman yang harus ditaati, dia taati. Saudara, mari kita sebagai orang percaya juga belajar mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan, mentaati orang-orang yang Tuhan berikan untuk memimpin kehidupan kita. Sudah, kalau ada orang tua yang diberikan kepada kita, kita masih ada, mari kita belajar hormat dan mentaati mereka. Saudara, perkataan Yesus yang sebelumnya tentang inilah ibumu, itu juga sebuah ketaatan untuk menghormati orang tua. Saudara, jadi mari kita menghormati orang-orang tua kita, mentaati mereka seperti kita mentaati Kristus. Kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa taat, saudara, bagaimana kita mentaati Tuhan yang tidak kelihatan. Waktu kita belajar taat kepada mereka, orang-orang yang Tuhan berikan, sebenarnya kita juga sedang mentaati Tuhan. Juru selamat kita, Tuhan kita. Saudara, mari kita di dalam ketaatan yang baru ini kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Saudara, ini yang pertama, ketaatan Kristus melakukan semua perkataan di dalam kitab Nabi. Saudara, yang kedua, tentang Matius 5 ayat 17 tadi, hukum Taurat, saudara, di situ dikatakan ya, menggenapi hukum Taurat juga di situ. Jadi sudah selesai, artinya Yesus juga menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sudah tahu Taurat itu diberikan kepada manusia, kepada umat Israel supaya mereka itu menjadi bangsa yang kudus. Hidup kudus, tidak berdosa di hadapan Tuhan. 10 hukum ada di dalam Taurat dan hukum-hukum yang lain ada di situ. Ya, selain hukum itu diberikan supaya mereka mengikuti hukum itu, mereka akan hidup sebagai bangsa yang kudus. Tapi ternyata tidak, saudara. Tadi yang saya katakan mereka banyak melanggar hukum. Jangan ada Allah lain, mereka buat Allah lain, saudara. Ya. Jangan berzina, mereka berzina menikahi perempuan-perempuan yang dilarang oleh Tuhan.
Bangsa-bangsa lain diambil juga. Perempuan-perempuan dari bangsa lain diambil oleh mereka. Sudah Tuhan ingin mereka dikuduskan dengan mentaati hukum. Tapi mereka tidak taat. Nah, Tuhan berikan sistem, ada sistem korban di situ. Ya, untuk juga menguduskan mereka yang berdosa. Di dalam kitab Imamat saudara bisa lihat ya, ada banyak catatan tentang korban-korban hewan di sana. Ya, Imamat 1-6. Ada 5 jenis korban yang dipersiapkan, yang mereka lakukan supaya mereka mempunyai relasi yang baik kembali kepada Tuhan. Dipulihkan. Karena pelanggaran dosa mereka itu, mereka harus disucikan. Dosa tidak bisa diabaikan. Pelanggaran dosa tidak bisa dinihilkan begitu saja. Nggak bisa diabaikan. Harus diselesaikan. Dan menurut hukum Taurat, dosa hanya bisa diselesaikan dengan korban sembelihan, saudara. Ada korban penghapus dosa, ada korban perdamaian, ada korban penebus salah, ada korban bakaran, ada korban sajian. Semua korban ini supaya memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, membersihkan dosa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, jadi dosa harus ada korban. Itu terjadi dari sejak penciptaan di awal. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka telanjang, aib. Mereka itu berdosa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan korbankan seekor domba di situ. Dari kulit domba itu dibuat pakaian untuk menutupi mereka, menutupi dosa mereka. Ada korban di situ, ada darah, ada binatang yang dikorbankan. Saudara, jelas di kitab Perjanjian Baru juga mengatakan upah dosa adalah maut. Dosa itu dibayar dengan kematian. Dibayar dengan kematian. Itu hukum Taurat, itu sistem korban sudah menekankan. Satu pesan yang penting, dosa tidak bisa dibiarkan, tapi harus ada yang membayar. Ada korban yang harus mati untuk itu. Nah saudara, hukum Taurat tidak bisa memulihkan orang, artinya memperbaharui orang. Ya, hukum-hukum negara tidak bisa merubah penjahat menjadi orang baik. Hukum-hukum di masyarakat juga terbatas, tidak bisa hanya mengekang mereka. Perlu ada korban untuk itu, penebusan, memperbaharui hati manusia. Saudara sekalian, oleh sebab itu, di dalam hukum Taurat itu, domba-domba ini, itu hanyalah bayang-bayang dari anak domba yang sesungguhnya. Maka di dalam Ibrani 10 ayat yang 1 saudara, mengatakan begini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini semua bayang-bayang. Menunggu yang asli datang untuk betul-betul menebus manusia, saudara. Sudah di dalam PL itu kalau orang berdosa ya. Misalnya kalau saya berdosa, saya memukul orang lain itu sampai mati misalnya. Maka untuk menyesali dosa supaya saya diampuni Tuhan, saya bawa domba ke imam. Lalu imam akan melakukan sebuah ritual, domba itu ditumpang tangan saudara ya oleh orang yang bawa itu di kepalanya saudara. Itu arti simbolis adalah dosa orang itu ditransfer ke binatang, dipindahkan ke binatang. Binatang itu menjadi substitusi kita. Kita ini harusnya mati karena melanggar hukum. Hukuman Tuhan kalau melanggar itu mati saudara. Tapi Tuhan menyediakan pengganti. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi harus ada penggantinya. Domba itulah yang harus dikorbankan. Domba itu yang harus mati. Domba mati mengganti kita. Domba mati karena saya, karena dosa saya. Dia dikorbankan. Demikian Kristus, anak domba Allah. Dosa umat Allah ditimpakan kepada dia. Dipindahkan, dia menjadi substitusi, pengganti kita naik ke atas kayu salib. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Yesus harus mati karena menanggung dosa. Bukan dosanya, tapi dosa kita semuanya.
Saudara, apa yang dituntut hukum Taurat ini dikatakan Tuhan datang untuk menggenapinya. Tuhan datang untuk menggenapinya, menjadi korban penebus. Dan itu semua sudah selesai dilakukan di kayu salib. Yesus membayar semua tuntutan Allah dengan menyerahkan nyawanya. Dengan mengganti kita, membayar hutang dosa yang harusnya kita yang bayar. Tapi kita tidak mungkin bayar. Sekali lagi, pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan manusia, tapi Kristus lakukan untuk kita. Yang pertama soal ketaatan. Kita tidak mungkin taat, tapi Kristus taat untuk kita. Korban penebusan dosa. Kita tidak mungkin menebus dosa orang lain atau dosa kita. Tapi Kristus lakukan bagi kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kristus melakukan semuanya karena Dia mengasihi kita. Adakah orang yang sedemikian berkorban bagi kita di dalam hidup kita? Saudara boleh cari, ada orang bersedia berkorban nyawa untuk kita. Mengganti kita untuk menerima hukuman Allah. Adakah orang demikian yang kita temukan? Jika bukan karena Kristus yang melakukan itu untuk kita. Dia mengganti kita berkorban, mati. Supaya kita memperoleh hidup dan diperkenan oleh Tuhan. Saudara, kita bersyukur untuk kasih Allah yang besar ini. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan, menyelami kasih Tuhan ini. Khususnya nanti menjelang Jumat Agung ini, saudara. Puncak daripada kematian Kristus itu. Kita boleh merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Ya. Dia yang mau mengganti kita. Tidak seorang pun mau, saudara. Gak akan ada. Kalau kita dihukum, didenda, mungkin orang mau bayarin kita dengan uangnya. Tapi kalau nyawanya nanti dulu. Siapa orang ini? Sehingga saya harus menyerahkan nyawa untuk dia. Tapi Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Sungguh besar Ia mengasihi kita. Saudara, yang ketiga, saudara, sudah selesai. Di dalam arti tidak ada perlu ditambahkan lagi. Gak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Ibrani 9 ayat 28, saudara, mengatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Nih perhatikan, tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sudah, korban Kristus ini cukup satu kali untuk membayar dosa. Membayar dosa, saudara. Membayar tuntutan Allah. Dan kita yang percaya kepada Tuhan ini, kita telah diampuni. Artinya tidak ada hukuman untuk kita lagi. Tidak ada kebinasaan yang menimpa kita lagi. Karena itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Tidak perlu lagi untuk menambah apa-apa di dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan. Saudara, tanpa kita sadari ya, manusia sadari, kadang-kadang manusia itu menambah-nambah sesuatu di dalam keselamatan mereka. Mereka percaya Tuhan tapi percaya yang lain juga, saudara. Seolah-olah percaya Tuhan itu gak cukup, plus mesti ada plus yang lain. Mereka kadang kita dengar istilah ada Injil plus begitu ya. Plus apa? Plus perbuatan, plus amal. Ya, kalau di dalam zaman Paulus itu ada plus sunat. Plus sunat. Percaya Tuhan Yesus saja nggak cukup. Orang Yudaisme akan menuntut orang-orang Kristen yang orang Yahudi yang jadi Kristen. Kamu harus disunat. Baru kamu bisa disebut sebagai anak Allah. Padahal kata Paulus itu sunat rohani lebih penting. Sunat hati bukan sunat fisik gitu ya. Tapi mereka menambahkan keselamatan Tuhan, karya Tuhan dengan mereka harus sunat. Ditambah lagi harus melakukan hukum Taurat. Ada. Melakukan hukum Taurat. Saudara, kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk keselamatan kita lagi. Karena semua sudah dibayar oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Saudara, saya membaca satu buku tulisan seorang pendeta besar. Cukup besar di Indonesia. Ya. Buku itu juga saya kaget ya. Karena saya pikir dia seorang pendeta, pemimpin gereja yang mengerti keselamatan. Tetapi dia menulis di dalam bukunya begini, saudara. Kalau saudara yang sudah percaya Tuhan, kalau saudara tidak rajin ke gereja, kalau saudara tidak rajin melayani, kalau saudara tidak rajin berdoa, saudara tidak akan selamat. Gitu, saudara. Artinya apa, saudara?
Artinya saudara yang sudah terima Tuhan, percaya Tuhan, sudah tetap perlu untuk mengerjakan sesuatu. Entah saudara rajin ibadah, entah saudara giat melayani, entah saudara rajin berdoa, rajin memberi persembahan. Kalau sudah tidak lakukan ini, jangan salahkan Tuhan kalau keselamatan kamu hilang. Karena kamu yang tidak lakukan itu. Saudara, ini artinya apa saudara? Artinya itu keselamatan kita itu 50% di tangan kita penentunya. Tuhan kerjakan 50%. 50%-nya saya. Kalau saya rajin gereja, saya selamat. Kalau saya rajin melayani, saya selamat. Kalau saya rajin berdoa, saya selamat. Sudah, ini konsep salah. Berarti Tuhan Yesus tidak selesai. Masih separuh. Separohnya kita yang kerjain. Sudah, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan berkata sudah selesai, kita tidak perlu lakukan apa-apa. Sudah, ayat yang dia pakai itu adalah ayat Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katanya. Sudah, kerjakan keselamatanmu itu bukan berarti mengerjakan sesuatu untuk keselamatanmu. Jangan menafsirkan ayat ini seperti ini. Tetapi ayat ini bicara di dalam Tuhan kamu sudah diselamatkan dan keselamatan itu jangan disia-siakan. Keselamatan itu harus berbuah. Harus dikerjakan di dalam arti melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan keselamatan yang kita terima. Sudah harus menunjukkan, sudah bertobat, sudah lahir baru sudah diselamatkan dengan sebuah perubahan hidup saudara. Sudah melayani, sudah beribadah, sudah melakukan perbuatan baik, sudah beramal di luar sana untuk orang-orang yang susah. Silakan. Tapi itu sebagai buah dari iman, buah dari keselamatan, bukan syarat supaya kita diselamatkan Tuhan. Bukan. Tetapi sebagai buah, sebagai respon, sebagai dampak dari keselamatan yang kita terima. Maka kita giat dalam pekerjaan baik itu. Karena Tuhan sudah selesaikan bagiannya. Kita yang belum selesai bagian kita. Sudah sekalian, biarlah kita ini orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita mengimani apa yang Tuhan kerjakan, kata Tuhan selesai, berarti sungguh-sungguh selesai. Selesai. Gak boleh ada malaikat atau makhluk apapun yang mengatakan masih harus ditambahkan sesuatu. Klaim dari Tuhan sudah selesai. Tuhan menyelamatkan kita yang tadinya tidak bisa berfungsi dengan baik, sekarang sudah bisa berfungsi dengan baik. Dalam arti melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan memuliakan Tuhan. Tapi karena dosa, kita tidak mampu memuliakan Tuhan. Justru Tuhan berkarya menebus kita supaya memberikan hati yang baru dan kita bisa memuliakan Tuhan sekarang. Itulah artinya kita mengerjakan keselamatan kita. Kita memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, seluruh yang kita lakukan. Karena kita sudah diselamatkan. Saudara sekalian, kadang saya menemukan ada hal-hal yang sangat ironi di dalam kehidupan anak-anak muda atau orang-orang yang bekerja, saudara ya. Orang yang bekerja ini kalau kita lihat itu sangat-sangat giat dalam bekerja, dalam pekerjaannya. Saya percaya semua orang kalau kerja itu sungguh-sungguh kerja. Energi semua dicurahkan untuk pekerjaannya. Pikiran yang kreatif semua diberikan di dalam pekerjaannya. Kemudian waktu diberikan juga hampir sudah kalau dituntut untuk lembur sudah akan lembur. Apalagi yang kemarin SPT tanggal 31 Maret itu. Ada orang gak pulang dari kantor karena menyelesaikan laporan itu. Karena dia harus nginep di kantornya. Saudara. Sebuah dedikasi yang luar biasa bukan? Waktu semua diberikan. Gak pulang gak apa-apa, yang penting pekerjaan selesai. Kreativitas, energi semua diberikan di situ saudara. Cuma saudara perhatikan, orang yang sama segiat begitu di kantor, di gereja belum tentu giat. Ini sebuah ketimpangan. Oke lah kita katakan dia dibayar di kantor, digaji untuk bekerja seperti itu. Oke. Saudara, tapi kita harus sadar satu hal. Kita semua ini, meskipun kita ada di segmen-segmen aspek hidup kita yang berbeda, kita semua sebenarnya sedang hidup di hadapan Tuhan. In the presence of God. Coram Deo. Arti kita di hadapan Tuhan. Dimanapun kita bekerja, kita selain bekerja di hadapan atasan kita, kita bekerja di hadapan Tuhan.
Begitu di gereja, saudara, kita sedang melayani orang, ingat kita juga sedang berada di hadapan Tuhan. Di keluarga juga sama. Tetapi saya juga heran, kenapa orang bisa memberikan begitu all out di dalam pekerjaan, tapi di gereja semua sisa yang diberikan. Waktu yang tersisa, energi yang tersisa, kemampuan yang tersisa, kreativitas yang tersisa di gereja. Maka saya bertanya, apakah dengan hidup begini ini bisa memuliakan Tuhan? Di hadapan kita, padahal kita semua adalah di hadapan Tuhan. In the presence of God ini. Tuhan tidak membedakan kamu di pekerjaan, Tuhan tidak membedakan kamu di keluarga, di gereja. Semua tetap di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Saudara sekalian, belum lagi kalau kita bicara soal keselamatan. Sudah keselamatan bukan sesuatu yang murah sehingga Tuhan berikan. Sudah mau punya gaji sebesar seluruh dunia ini, saudara bisa beli dengan gaji saudara. Saudara tidak akan bisa mendapatkan keselamatan kalau Tuhan tidak memberi anugerah. Maka kalau Tuhan menyelamatkan kita, bukankah kita harus memuliakan Dia dengan segenap hidup kita dimanapun kita berada. Sudah mau beli keselamatan itu tidak mungkin bisa dibeli. Bahkan saudara hari ini bisa bekerja pun itu karena anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa berpikir di kerja saja saya habis-habis, tapi di gereja saya masa bodoh. Saudara saya, orang Kristen boleh berubah. Karena kita sadar kita bukan hidup di hadapan manusia. Kita hidup di hadapan Tuhan. Yang sudah mengerjakan keselamatan itu tuntas bagi kita. Dan memanggil kita kembali untuk bisa melayani Tuhan, memuliakan Dia. Seluruh aspek hidup kita dimanapun kita berada. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan, memilih-memilih. Kalau Tuhan berikan karunia untuk melayani, di dalam pekerjaan saya melayani dengan giat. Di dalam keluarga saya melayani dengan maksimal. Di dalam pekerjaan, di dalam gereja yang dipercayakan, saya juga melakukan dengan maksimal. Itu saudara berarti sungguh-sungguh tidak ada kemunafikan di situ. Semua saudara kerjakan dengan seimbang di hadapan Tuhan. Karena semua adalah in the presence of God, saudara. Di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia kita mengerjakan itu. Tuhan yang melihat itu bagi kita. Saudara, Tuhan sudah mengumumkan ke dalam seluruh dunia, Dia selesai. Dia selesai. Sudah selesai. Di kayu salib, puncak penderitanya sudah selesai dilakukan untuk membayar dosa kita. Di kayu salib penebusan keselamatan telah tercapai sempurna untuk kita yang berdosa. Di kayu salib nyawanya diserahkan dengan rela supaya memberi hidup kepada kita. Tidak ada yang perlu kita kerjakan lagi untuk keselamatan. Tapi masih ada yang perlu kita kerjakan untuk memuliakan Dia. Saudara, bagian yang Tuhan Yesus harus lakukan sudah selesai Dia lakukan. Yang ditentukan Allah Bapa bagi Dia. Sudah done, selesai. Sekarang adalah bagian kita sebagai umat yang ditebus. Bagian kita belum selesai. Saudara, bagian kita saya tidak tahu berapa panjang pekerjaan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Pelayanan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kehendak Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita di tangan kita, apakah kita sudah kerjakan dengan baik? Apakah kita berani waktu Tuhan saya sudah mau mati ini, saya katakan saya sudah selesai juga. Saya sudah setia melakukannya. Setelah hidup kita juga nggak tahu berapa panjang waktu yang Tuhan berikan. Mari kita pakai dengan bijaksana. Mari kita nyatakan kepada orang-orang bahwa saya ingin memuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Baik saya sebagai orang tua, saya sebagai karyawan, saya sebagai pelayan gereja juga. Bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Dan saya bisa berkata seperti Tuhan Yesus, sudah selesai Tuhan. Saya sudah sakit-sakitan, saya sudah lemah, saya sudah mengerjakan sebaik mungkin waktu masih muda saya. Masa muda saya, masa saya masih gagah, masa saya masih mempunyai tenaga. Saya sudah kerja giat bagi Tuhan. Sudah selesai. Sudah berani kita berkata begitu? Atau mungkin sudah akan meninggal dunia ini, meninggalkan dunia dengan sejumlah penyesalan. Saya belum melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya belum melakukan yang terbaik. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Tuhan dengan wajah yang penuh keyakinan. Karena yang Tuhan percayakan kepadaku itu tidak aku kerjakan dengan baik. Mungkin seperti orang yang mendapat 1 talenta itu. Dia hanya mengubur talenta itu di dalam tanah. Saudara, kita mau jadi orang yang punya 1 talenta,
yang dipercayakan 1 talenta atau orang yang dipercayakan 2 dan 5 talenta. Dia kerjakan dengan baik dan semuanya menghasilkan buah 2 kali lipat. Dan Tuhan berkata, betapa baiknya hamba yang setia ini. Karena dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, mari kita kalau Tuhan percayakan hidup yang panjang, kekuatan yang luar biasa, kreativitas yang besar, mari pakai untuk melayani, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sampai selesai, saudara. Sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Saya berdoa jemaat GKK boleh menjadi jemaat yang sangat aktif di dalam memuliakan Tuhan. Di keluarga, di gereja, di tempat pekerjaan, saya tidak membedakan. Semua harus sudah kerjakan dengan maksimal bagi Tuhan. Bukan untuk manusia saja. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya mengundang semua